Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya ajak teman-teman main ke sebuah ruang home theater pribadi milik Pak Dan Santoso yang berada di kawasan Kebun Jeruk. Ada beberapa hal menarik yang kami jumpai di ruangan ini. Salah satunya adalah bagaimana Pak Dan mendesain sendiri keakustikan ruangannya. Nah, jadinya memang bagus. Saya kesan suaranya sangat mendukung untuk menampilkan suara dari sistem home theater dan sistem musiknya. Yuk kita ngobrol dengan Pak Dan. Apa kabar Pak Dan? Baik. Ini Pak Dan, gimana nih Pak? Dari awalnya tuh apa yang terlintas? Kok mendesain sebuah akustik yang bagi kita kelihatannya sih agak ramai juga nih. Ya, halo semuanya. Saya akan coba share sedikit apa yang saya ketahui tentang akustik ya. Jadi kalau bisa dibilang saya ini otodidak ya. Oh ya. Saya belajar sendiri, pertama dari internet, sering baca forum. Jadi dari pertama itu waktu saya pindah dari Vietnam ke Jakarta kan, saya main home theater kira-kira audio mulai baru 2,5 tahun lah. Yeah. Nah, saya mulai desain ruangan home theater. Itu dulu banyak salahnya tuh. Kalau di saya banyak biaya les mahal salah. Bisa dibilang ya. Saya rombak ruangan aja 2 kali. Besarin ruangannya, tembok dihancurin dan sebagainya. Nah, pertama dalam ruangan itu kita tentuin dulu rasio yang panjang lebar kali tinggi. Yang bagus itu seberapa, dia kan ada rasionya. Kebanyakan orang pakai golden ratio, terus Fibonacci ya, itu kita tentukan dulu. Nah, lalu saya bereksperimen dengan absorber sama diffuser ya. Misalnya di internet ada suatu desain diffuser, itu bisa 30 halaman thread, saya baca semua full. Nah, dari situ saya coba memahami apa itu diffuser, apa itu absorber, dan posisi letak yang penting. Untuk mendapatkan yang saya bisa sekarang itu prosesnya panjang. Kalau misalnya ada orang yang dari kesini waktu saya pertama kali misalnya start gitu kan, ruangannya totally different. Saya tambahin misalnya di langit-langit ada, dulu nggak ada. Lalu saya eksperimen dengan diffuser yang tipenya beda dari skyline, land fractal sampai ke QRD. Terus saya cobain satu-satu juga. Saya barusan bikin QRD Wells 7, 11, 13 dan 17. Oh. Ya, sebuah perjalanan yang panjang ya. Kita sih tahunya ada jadinya aja, tapi ini bagaimana Pak? Ini dikatakan gagalnya kan banyak nih, maksudnya gagal merasa apa? Selalu ingin improve ya. Ya, kelirunya banyak, benar. Misalnya dulu saya pertama ruangan baru, saya tuh beli Rockwool sama Greenwool tuh bisa dibilang berapa ya, 400 lembar lebih. Itu karena di sini untuk ruangan itu yang paling susah memang di low-nya ya. Saya pakai 4 sub. Itu kalau busanya yang di pojok-pojok tidak banyak, itu dia ada dipnya dikit gitu. Saya untuk memaksimumkan dip itu di pojok harus dikasih busa banyak. Nah, dulu kalau Pak Gotet kesini berapa saat yang lalu, di pojok itu full busa sampai atas sampai bawah semua. Lalu juga beberapa tempat itu full semua. Itu saya sekarang udah saya ambil, saya kurangin. Dan itu salah satu, kalau kebanyakan ya reverbnya mati di ruangan ini.
Terus juga untuk memadukan antara diffuser dan absorber itu juga saya banyak trial error ya. Ya. Coba-coba lebih bagus mana, dan semua saya ukur ya, tidak berdasarkan ukuran, dan habis itu didengerin suaranya enak mana. Itu kadang juga butuh teman, kadang jadi saya sering panggil teman-teman ke sini kasih feedback gitu lah, untuk bisa, karena untuk sendirian kalau untuk seperti ini itu nggak bisa. Kita tuh butuh seseorang yang dengan wawasan yang baik untuk bisa kasih kita feedback yang benar gitu. Nah, ini ada satu hal yang menarik dari ruangan ini adalah ruangan ini dua fungsi. Kita bisa dengar musik dan menonton film. Tentu ini stereo dan film ini dua karakter yang beda nih kalau untuk sebuah ruangan ya. Satu mengandalkan kehalusan ya, clarity apa lebih. Dan satu lagi lebih kepada dynamic. Nah, itu Pak Dan gimana mensiasati hal ini? Ya. Secara ruangan ini memang saya bikin untuk bisa dibilang memang movie ya. Memang goal pertama saya movie dan musik sebagai yang secondary. Oh. Tapi secara prinsip movie dan musik itu sama. Ya. Karena misalnya saya set stereo saya lebih bagus, otomatis movie saya lebih bagus. Ya. Kalau ada yang bilang misalnya stereo sama multi channel tidak bisa di-combine, menurut saya nggak benar. Karena di sini dua-duanya dapat menurut saya ya. Secara dinamik yang Bapak bilang kalau film itu kan butuh sesuatu tenaga yang dong gitu, yang itu asal ruangan benar, misalnya noise-nya kecil, tenang, keadaannya, background-nya dark dan sebagainya, otomatis dinamik itu akan muncul sendiri. Tapi juga butuh dari speakernya juga. Ya. Makanya saya pakai horn. Salah satu, karena horn itu kan terkenal dengan efisiensi dan dinamik yang bagus. Dan kalau secara sejarah movie theater memang kebanyakan pakai horn. Ya. Itu horn memang udah nggak bisa dilawan lah kalau untuk movie. Ya. Tapi horn juga banyak pecinta horn untuk musik, especially orang-orang Jepang itu yang gila. Iya. Iya. Gitu. Jadi kalau secara ruangan udah benar, saya bisa mendapatkan misalnya frekuensi respon plus minus 3 dB di kursi ya, dari 20 Hz sampai misalnya 12.000 Hz. Itu ya suaranya tetap halus gitu loh. Kalau untuk movie ya kita butuh sesuatu yang dinamik, tapi suaranya tetap harus halus, harus terkontrol semuanya. Sedangkan kalau multi channel misalnya kita dengerin Hans Zimmer dengan suara yang begitu heboh dan suara yang teriak semua, kalau speakernya semua nggak rata, itu pasti nanti berantakan, nggak enak didengar. Ya, ambiar. Yeah. Nah ini kan kalau bicara ruangan, mungkin Pak Dan bisa cerita speknya, mungkin ukurannya, terus apa ya? Ini kan juga Dolby Atmos ya? Ya, 9.4.6. 9.4.6. Oke, mungkin dengan prosesor yang memang sudah main di situ. Boleh cerita Pak mungkin tentang spek ruangan ini? Ruangan 4,9 kali 7, tingginya sekitar 3 meter. 3 meter tuh ya. Aslinya sekarang setelah dipasang itu ya? 3 meter dari ke plafon. Kalau dipasangin, misalnya saya pasangin ini tetap 3 meter, karena ini tidak merubah ketinggian ruangannya. Itu dari situ kita bisa tahu rumusnya berapa semua. Nah kalau Bapak lihat di pojok-pojok itu ada karet, kotak-kotak karet. Itu salah satu cara saya untuk mengatasi rumut di ruangan ini. Itu spesifikasi saya bikin di 25 Hz, kalau nggak salah di 30 sama di 60 Hz. Karena itu rumut di ruangan ini. Nah, masih di akustik ini terakhir, mungkin Pak Dan juga bisa share dulu pada saat awal meletakkan elemen akustik nih Pak. Kan dari kosong, Bapak naruh apa dulu? Ini kan ada diffuser, absorber, itu boleh cerita tuh. Waduh,
Masih Kalau ruangan kosong secara kronologi yang paling benar taruh satu speaker di pojok dan diukur. Waktu itu saya mungkin waktu pertama mulai nggak sejago sekarang ya. Jadi itu makanya banyak salahnya. Asal main letakkan diffuser terus suaranya kok gini, terus rubah lagi. Kalau saya dimintain suggestion, satu speaker ditaruh di pojok. Kenapa di pojok? Karena di pojok itu rumputnya paling bergejolak. Kalau di speakernya ditaruh di situ, suaranya paling nggak enak. paling nggak enak. Nah, kita lihat frekuensi responnya terutama di low ya. Itu kita ukur yang paling rata, itu kita duduk di situ. Patokan lainnya adalah 0,38 panjang ruangan. Jadi benang saya yang di depan paling depan itu 0,38 dari depan. Saya bandingin 0,38 dari belakang enakan di depan. Karena konsep saya di depan itu lebih dead suaranya, makanya banyak busa. Di belakang lebih live. Karena untuk early reflection kita butuh sesuatu yang akurat, dapat imaging yang bagus, supaya first reflectionnya itu tidak ganggu imaging dan sebagainya, clarity dan sebagainya. Kita butuh sesuatu yang dia. Sedangkan late arrival yang di belakang ini kita butuh untuk dipantulkan lebih supaya efeknya itu ruangannya jadi lebih megah, lebih bagus. Gitu ya. Ya emang dengan penempatan ini juga salah satu yang memungkinkan adalah kita bisa memilih seat yang kita lebih suka gitu. Tidak hanya di sweet spot, tapi kalau kita duduk di belakangnya juga bisa saja cocok buat kita ya Pak ya. Jadi suara pantulan ya. Ada mungkin ada orang yang lebih suka kalau duduk terlalu di depan. Di situ kan kebanyakan direct sound. Direct soundnya tuh lebih dari reflectionnya. Mungkin kalau duduk di sini reflectionnya lebih dari direct sound. Gitu. Ada yang orang kembali ke kebiasaan kita masing-masing ya.